Mbak Vena, Mas Ferry ada doa khususkah yang nanti akan didoakan? Iya. Apa sih doanya? Insya Allah doanya Feral sama Atala dapat jodoh. Khususnya Feral ya, yang katanya lagi pengen cari jodoh. Atala juga, terus Abi nih nanti biar sehat selalu. Aku, orang tua kita juga kita doain. Selebihnya. Buat kalian semua juga. Iya, nanti boleh nitip nama-nama. Ntar saya kasih gitu. Boleh. Mbak Vena, mau sedikit ngomong soal jodoh Feral. Sekarang kan juga lagi ramai tentang sama jenis itu. Kamu sebagai mama, sebagai orang tua. Nah ini yang selalu aku bilang sama Feral sama Atala, karena once kita jadi public figure ya Bi ya, kita kan udah lebih dulu ya. Jangankan yang begitu, Abi ini udah kenyang nih gosip yang kadang memang mungkin akan membuat mental kita tuh jatuh. Maka aku selalu bilang sama Feral sama Atala, konsekuensi jadi public figure adalah kita nggak punya privacy, itu satu. Kedua, tahan mental itu harus banget dipegang sama seorang entrepreneur, apalagi di Indonesia, karena kita nggak bisa untuk memanage omongan orang dan pemikiran orang. Jadi kadang-kadang kita melakukan hal apa tapi mungkin dipersepsikan apa itu udah sangat wajar. Jadi Feral harus kuat, apalagi Atala juga, dan nanti mungkin Fania, kita nggak tahu Fania mungkin nanti jadi public figure juga. Nomor satu mental sih ya, mungkin Abi juga bisa sharing gimana, kenyang nggak? Ya pokoknya apapun kita ya itulah tadi nasihatnya memang cuma itu ya, nomor satu kalau untuk di dunia seperti ini memang mental harus kuat, karena kan memang sekali lagi kita tidak bisa atur dan menyetop omongan orang ya gitu. Jadi kita bagaimana sekarang kita menyikapi berita-berita yang ada gitu. Kembali lagi sama kita dan ya sudah, jangan sampai mengganggu pikiran kita. Iya. Sempat kaget nggak sih mendengar? Sempat ini nggak sih ngobrol dekat bareng sama sharing atau gimana, coba Iya. buka. Jadi sebenarnya Feral itu udah pasti dia lihat patokannya aku ya, karena kan yang pertama kali ke dunia entertainment dari tahun berapa nih aku main film, sinetron dan semuanya. Dia melihat aku pun juga bukan orang yang lepas dari gosip ya. Dia ngelihat sendiri bagaimana aku waktu itu perceraian aku itu, waduh beritanya luar biasa. Dan finally itu semua dijawab oleh waktu. Artinya Feral juga melihat bagaimana kedewasaan saya menyikapi berita yang mungkin pada saat itu tidak memihak kepada saya, alias negatif lah. Tapi itulah konsekuensi. Makanya saya bilang, apalagi nanti kamu jadi politician, udah jadi artis, kemudian change the profession jadi politician, wah itu pasti akan lebih berat. Jadi itu harus bisa diterima sebagai salah satu konsekuensi. Jadi kalau jadi artis hanya jangan mau terkenal aja, jangan mau istilahnya populer aja, uangnya banyak, tapi nggak mau digoyang lah intinya ya. Itu harus siap-siap. Jadi kayaknya nggak perlu aku kasih tahu lagi, dengan aku selalu bilang, Kak jangan lupa sholat. Terus dia lihat bagaimana aku tetap berdiri tegar ya, apapun beritanya kan dia lihat ya, dia sebagai anak dia tahu lah jatuh bangunnya aku, dia juga pinter lah anaknya. Ya dengan itu aja dia bisa ngelihat kenapa kita harus tegar, supaya kalau kita down ya udah kita nggak jadi apa-apa. Nah itulah dibilang kekuatan mental itu. Jadi nggak usah diajarin, dicontohin aja gitu. Jadi orang tua yang protektif nggak sih sama gara-gara gosip? Nggak bisa sih, karena Feral udah 26 tahun Dia ya. tuh udah settle ya, udah settle, terus juga udah punya, ya boleh kita punya kehidupan, Iya, punya pemikiran yang memang sudah dia tahu lah Mana yang baik. mana yang baik, mana yang buruk. Kakak tuh udah sangat punya pemikiran yang mau saya bilang ya bagus lah. Tapi pernah nggak dia mencoba meyakinkan supaya gosip itu, namanya orang tua ya, meyakinin orang tua supaya Ya, jadi gini, kalau Feral itu dia nggak usah ngomong, saya pasti sebagai seorang ibu udah bisa ngerasain apa yang dia rasain. Makanya saya selalu bilang, Kak, jangan lupa sholat, jangan lupa untuk kamu itu sedekah, karena itulah yang menolong kamu. Jadi kalau namanya sekarang lagi digosipin, kayaknya dulu juga ada gosip lain ya. Belum nanti masalah dia dibilang apalah, playboy lah, itu kan macem-macem. Karena makin tinggi pohon pasti makin banyak anginnya. Jadi itu harus siap. Dan Feral alhamdulillah dia tetap malah termotivasi untuk, makanya dia bikin boy squad, dia bikin, sekarang kalau nggak salah punya manajemen artis ya. Jadi dia tetap produktif di tengah-tengah hujatan. Ya sama lah seperti Abi. Gimana Bi, bisa melewati itu kan pasti harus banyak sholat,
banyak salah ya kan, ini udah contoh nih gitu. Jadi kita harus kasih contoh lah sebagai orang tua, ketimbang kita misalkan apa ya ngasih apa nasihat, kayaknya sih mereka udah ngerti lah mesti apa ya. Mbak Vena terakhir dong, kan tadi kan berharap Feral dapat jodoh. Iya. Pengennya jodoh seperti apa sih mungkin dari Mbak Vena? Apakah inikan ke anaknya, membebaskan ke anaknya, atau ada kriteria khusus? Apanya? Mungkin udah datang ke rumah. Oh, kalau Atala ada beberapa yang pernah dia kenalin dulu ya sampai saat ini. Tapi sekali lagi kalau jodoh itu udah bukan kuasa saya sebagai ibu, meskipun saya melahirkan, saya mendidik, tapi itu bukan kewenangan saya. Sebagai ibu tuh hanya bisa mendoakan. Makanya kan kita nanti di rumah Allah ya, di Mekah, di Madinah. Yang pasti untuk anak-anak doanya tuh fokus untuk Feral, Atala, baik bukan ya keluarga, bukan hanya jodoh sih, maksudnya untuk masa depan mereka, keselamatan, ya banyak hal ya. Jadi nanti kalau misalnya Feral jadi sama Natasha, setuju nggak? Ya pokoknya gini, kalau sebagai seorang ibu kita tuh nggak bisa maksain si anak kita sama siapa. Tapi kalau saya yakin doa saya yang tulus dan ikhlas itu pasti dijabah sama Allah. Makanya kan apa yang saya perbuat saat ini adalah bagaimana menjadi ibu yang baik, yang insya Allah doa-doanya didengar sama Allah. Nah tentang siapa jodohnya itu udah rahasia Allah. Karena saya aja juga nggak percaya nih jodohnya ternyata bapak ini ya, kirain siapa gitu. Tapi itulah jodoh dari Allah.